berpindahnya itu tidak linear. Jadi dia bisa jadi di sini 3 menit, di sini ke 2 menit, di sini dia butuh 10 menit, di sini dia butuh 15 menit, di sini dia butuh 3 menit gitu ya. Jadi dia non linear gitu. Ya. Tapi masalahnya fluida-fluida kita tuh non linear. Contohnya apa? Darah ya. Darah yang ada di dalam tubuh kita itu fluida gitu. Nah, dia non Newtonian fluids gitu. Nah, itu kompleks sekali. S1 tidak belajar non Newtonian fluids gitu. Bahkan beberapa S2 yang tidak terkonsentrasi ke dalam misalnya mechanical engineering yang concern di bidang fluid mechanics juga saya rasa nggak akan sampai ke sana seperti itu ya. Nah, ini jadi karena permasalahannya ini adalah non Newtonian fluids, kita tuh nggak bisa memprediksi gitu. Sampai saat ini tuh waktu itu nggak ada satupun ilmuwan yang bisa memprediksi ini apa, kapan dia berhentinya, berapa debitnya dan lain sebagainya gitu. Maka sampai saat ini jadi bencana nasional, ya, bencana yang nggak selesai-selesai, yang negara yang harus menanggung kerugian yang diderita seperti itu. Ya, nah ini adalah salah satu fenomena alam yang solusi analitiknya tuh belum ada. Ada yang mau menyelesaikan, bukan menyelesaikan. Ada yang mencoba memprediksi ini dengan menggunakan model numerik, pendekatan numerik. Numerik ini kan memprediksi ya. Jadi metode numerik itu digunakan untuk memprediksi. Jadi kalau seandainya kita punya data di sini, data A, nilai daripada data yang ada di sini itu bisa diprediksi di titik B, itu bisa diprediksi dengan model numerik. Atau nilai ketika dia berada di titik min A, nah itu bisa diprediksi dengan pemodelan numerik. Nah ini yang nanti akan kita pelajari di sini. Di sini. Nah ya, jadi kalau kita punya satu titik HX gitu, kita mau tahu nih nilai di X1 dan X2, nah ini kita pakai pemodelan numerik gitu. Tapi belum sekarang. Ya. Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan besarnya adalah waktu itu, kapan erupsi Lucy ini akan berhenti? Ya, kapan erupsi Lucy ini akan berhenti? Jadi semua geologis yang ada di Indonesia itu dipanggil ya, dari ITB, UGM, ahli-ahlinya ya, dari Undip semua itu dipanggil ya, dari UI itu dipanggil untuk memprediksi. Pemerintah pengen tahu nih, ya. Orang tambang, orang sipil, engineer itu pengen tahu nih, kira-kira berapa debitnya dan kapan ini lumpur akan berhenti gitu. Ya, orang tambang, orang geologi, orang tambang, orang sipil, engineer itu pengen tahu. Kenapa? Karena mereka mau bikin kayak gini nih, kayak giant sea wall nih mungkin ya. Nah, mereka tuh mau bikin tanggul supaya ini lumpur tuh nggak keluar gitu. Kalau mereka bisa prediksi, oh ini 13 juta meter kubik misalnya. Di estimasi 13 juta meter kubik misalnya batas ini. Oke, mereka akan spare 10% misalnya, mereka akan bikin tanggul di sini gitu. Nah, tapi pada saat itu geologis di seluruh dunia itu nggak ada yang bisa memprediksi ini. Nggak ada yang tahu karena ini adalah fenomena pertama di seluruh dunia. Dan ini adalah fenomena yang sangat-sangat luar biasa, menggemparkan dunia, sampai dijadikan bencana nasional, sampai negara yang harus bayar kerugiannya, gitu ya. Nah, karena pada saat itu mereka nekat ngebor di mud points, gitu. Nah, maka ya, ada salah satu peneliti dari UK, ini geologist Department of Earth Science dari Durham University, ya dari UK, ya bekerja sama dengan Department of Applied Geology di Curtin University di Perth, ya Australia itu. Nah, mereka mencoba mengestimasi ya probabilistik ya estimate of the Lucy atau lumpur Sidoarjo mud volcano di East Java gitu. Jadi orang luar negeri lah, orang UK ya, jadi adalah geologis dari UK yang pertama kali datang waktu itu ke Indonesia untuk memprediksi ini dengan model numerik gitu. Jadi ketika orang kita sudah it's enough,
hands up gitu ya. Nah ini maka ada geologis dari UK yang pada saat itu di tahun 2011 dia ini dipublikasikan di 2011 ya. Saya nggak tahu ini apa Lucy itu kalau nggak salah 2000 berapa saya lupa. Waktu itu saya masih SD kayaknya. Dia tuh SMP. Nah ya, eh, mereka datang ke Indonesia untuk mempelajari dan memprediksi, hanya memprediksi kapan kira-kira si Lucy itu berhenti dengan menggunakan pemodelan numerik gitu ya. Nah, metode baru, a new method for estimating the duration of Mount volcano eruption is applied. Ya, jadi metode baru untuk mengestimasi durasi daripada semburan lumpur vulkano ini, erupsi ini, itu diaplikasikan ya ke Lucy Mount volcano, lumpur Sidoarjo Mount volcano ya. Nah, ini diestimasi berdasarkan ya. Nah, kedalaman, range ya dan lain sebagainya. Ini variabel-variabelnya. Nanti akan kita pelajari nih. Ini variabel-variabel ini itu akan nanti jadi apa namanya? Boundary condition gitu ya, boundary condition. Nah, overall conclusionnya ya dia itu kurang lebih ya diprediksi akan terus menerus menyembur gitu ya, erupsinya itu akan terus menerus terjadi sampai dengan 26 tahun. Ini diprediksi dengan menggunakan pemodelan numerik ya. Nah gitu. Nah ini udah 26 tahun belum nih gitu. Kalau seandainya benar ya artinya benar gitu. Kalau seandainya salah ya namanya pemodelan numerik gitu ya, ya punya nilai error gitu. Pak, kalau nilai pastinya seperti apa? Nilai pastinya wallahu alam bisawab gitu. Jadi banyak sekali solusi-solusi analitik yang fenomenanya itu kita tuh sama sekali nggak tahu gitu ya. Mungkin itu juga salah satu cara Tuhan itu untuk mengingatkan dan menegur kita lah ya bahwa lu mau sepintar apapun nggak ada apa-apanya seperti itu ya. Nah, kan selalu ada tuh ayatnya ya. Sesungguhnya selalu ada tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berpikir gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya itu tuh diulang-ulang tuh kalau di dalam agama saya kan Islam gitu. Nah, itu selalu diulang-ulang tuh. Sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berpikir. Ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berpikir. Sesungguhnya ada kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berpikir. Itu sering tuh. Di banyak surah tuh, di banyak ayat tuh sering tuh. Jadi memang seperti inilah ya, seolah-olah Tuhan tuh ingin menyatakan bahwa kalau kamu berpikir, kamu pasti akan beriman. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini juga kita saling mengingatkan lah ya, karena kita ini kan kadang seperti saya hidup ya, saya ini udah umur saya udah 17 tahun gitu ya, kemarin baru dapat KTP gitu. Nah, itu kan teman-teman udah 20 ya, 20, 21 gitu kan. Nah, tentu selama perjalanan hidup kadang terlena lah gitu ya. Nah, ya biasalah ya, manusia ya, tapi kalau terlena dikit segera balik ke jalan yang benar itu juga saya untuk saling ingatin gitu. Itu sebabnya juga di hari Jumat kan cowok harus ke masjid gitu ya supaya diingetin lagi nih gitu sama si pengkhotbahnya ya, sama hatibnya seperti itu. Oke, kita balik lanjut ke sini. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan mungkin ya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, nah, masih ingat nggak ya pola pikir numerik tadi? Ya, pola pikir numerik itu saya izin ya. Nah, ya, ini pola pikir numerik nih ya. Pola pikir numerik pertama kita punya problem. Lalu problem itu kita buat model. Lalu modelnya kita buat persamaan matematiknya. Setelah persamaan matematiknya ada, kita tentukan solusinya ya. Pertama problem, kedua model, ketiga persamaan matematika atau governing equation, keempat solusi. Nah, dari contoh ini, kita sudah punya problem nih. Kita sudah punya problem. Problemnya apa? Problemnya adalah lumpur lapindo, ya, atau Lucy Mount volcano, seperti itu. Selanjutnya apa? Kita bikin modelnya, ya. Nah, ini nih. Ini adalah model penampang geologis dari
lubang Banjar Panji. Nah, ini namanya Banjar Panji Well nih ya, lubang Banjar Panji nih. Nah, disinilah si eh, sumur Lapindo yang menyemburkan lumpur itu. Dibikinlah penampang dua dimensinya ya oleh orang geologi. Nah, ini lokasinya ya di Java, Jakarta, Surabaya di sini nih. Di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo mungkin kalau ada yang dari Sidoarjo. Nah, ini adalah lubang Banjarpanji. Ini adalah yang dibor sama si kontraktor PTX ya, nggak boleh disebutin ya. Nah, ini dibor lah ya. Nah, ini dibor sama mereka ya. Ini adalah kondisi penampang dua dimensinya nih. Ya, ini adalah penampang dua dimensi. Ini bagian atas ya. Nah, ini adalah source of mud. Ya, ini adalah sumber lumpurnya. Jadi lumpurnya itu ada di kedalaman ini. Nah, nanti akan kita petakan lagi nih. Nah, jadi ini nih lumpur nih. Ini lumpur nih. Nah, ini lumpurnya. Biasanya, Pak, kan sudah tahu ada lumpur. Kenapa masih dibor? Nah, ini yang menarik ya. Nah, biasanya kalau seandainya di sini ada lumpur dibor, itu tidak akan ada masalah kecuali ya. Nah, teman-teman harus tahu ini ada source of water, sumber air ya di kedalaman 2.834 meter. Ada ini ya, ini ada batuan karbonatan, ini adalah volcanistic sands ya. Nah, pasir-pasir atau batuan pasir yang vulkan apa kalau bisanya sand ini biasanya dia kan punya porositas permeabilitas tinggi ya. Jadi biasanya itu akan jadi banyak airnya gitu ya. Nah, kalau kita coba modelkan di penampang dua dimensi, ini kurang lebih kayak gini nih bentukannya nih. Ya. Nah, ini tadi, kalau di penampang dua dimensi ini seperti ini. Nah, ini adalah source of mud-nya nih, ya, di kedalaman 1.300 sampai 2.800 ya, kurang lebih lah, gini ya. Nah, ya. Nah, terus mereka ngebor nih. Mereka ngebor, ini ada mud nih. Jadi, mud-nya kan secara fluida ya, fluida itu kan akan berpindah ya, akan berpindah ke satu tempat, menyesuaikan bentuk dan lain sebagainya ya. Salah satu yang membuat fluida itu berpindah, pertama kan elevasi, yang kedua adalah pressure ya atau tekanan gitu ya. Jadi kalau seandainya saya punya, ingat ya kemarin ada dua bejana gitu ya. Nah bejana yang lebih tinggi ini ya, ini punya tekanan lebih besar. Nah maka salah satunya akan berpindah ya. Nah ya akan berpindah gitu. Nah mesti dilihat nih, di sini ada source of water nih ya. Nah ternyata di sini ada reservoir ya, source of water. Karena ada confined aquifer ya. Aquifer ini adalah lapisan bawah permukaan yang mengandung air. Nah confined aquifer ini itu adalah air yang bertekanan tinggi. Nah ya, kita nggak bisa bayangkan ya air bawah permukaan dengan tekanan yang sangat tinggi itu punya celah nih segini. Jadi air itu akan menekan ke sini, akan menekan ya, karena satu-satunya jalan keluar itu adalah atas, ini tekanan lebih rendah, dia akan berpindah nih. Airnya akan mendorong gini ya. Nah, sehingga mat yang ada di sini, lumpur yang ada di sini semuanya akan terdorong ke atas gitu ya. Nah, akan terdorong ke atas gitu ya. Sampai kapan? Ya wallahu alam, sampai dengan matnya ini habis. Permasalahannya kapan matnya ini habis gitu. Atau kapan dia berhenti, ataupun kalau tidak lumpurnya habis, kapan tekanan air ini akan turun gitu ya. Karena ini adalah air yang, wah lihat ya, ini tekanannya tinggi sekali ini ya, source of water banyak ini ya, luar biasa gini ya. Nah, ini ada berapa tekanannya, berapa kuat ini gitu ya. Nah, maka dari sini ya, air itu akan menekan ke atas sehingga ya keluarlah si Lucy tadi. Nah, ini adalah physical condition, modelnya. Ya. Tadi kita sudah dapat permasalahan, fenomena. Setelah itu kita buat modelnya. Setelah itu kita buat apa? Mathematical equation atau persamaan matematiknya, gitu ya. Nah,
Ini yang bikin ruwet ya. Nah, ini bikin ruwet gitu. Jadi, model persamaan matematika untuk air yang mengalir, mat yang muncul, dan lain sebagainya, semua variabel-variabel ini, itu dimodelkanlah sama si Robert J. Davies dan kawan-kawan tadi, gitu ya. Nah, differential equation of Lucy tadi, ya, differential equation of Lucy tadi, itu dibuatlah sama dia, ya. Ini adalah modelnya, ya. Nah, dia mentransformasikan apa? Balik lagi persamaan Laplace, ya. Aliran air bawah permukaan itu selalu tunduk pada persamaan Laplace gitu, ya. Nah, ya. Nah, dia mencoba mengintegralkan dari 0 sampai dengan tak hingga, karena kita nggak tahu sampai kapan dia itu, ya. Dia akan apa terjadi seperti itu. Dia mengestimasi lah ibaratnya seperti itu. Ya, dari persamaan ini lalu diturunkan jadi persamaan ini gitu ya. Lalu diturunkan lagi, lalu diturunkan lagi. Nah, ini saya mau garis bawahi. Dia buat boundary condition gitu ya. Jadi dia batasi nih. Saya membatasi ketika T-nya 0, ketika T-nya lebih dari 0, ketika T-nya lebih dari 0 gitu ya. Dengan pressure-nya itu sama dengan tingkat pressure dan P0-nya itu sama nilainya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, ya. Nah, dia coba mengestimasi tiga ini. Ketika P sama dengan P0, ketika P sama dengan P ketika perubahan waktu tertentu, ketika diferensial P, dP ini adalah diferensial P. Diferensial P ini artinya perubahan P terhadap R. R ini apa? Mungkin jari-jari ya. Nah, perubahan dia terhadap perubahan jari-jari si sumur misalnya seperti itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini dibatasi. Tapi sebenarnya variabel lain tuh masih banyak, masih ada mungkin ratusan variabel lagi yang bisa dicoba, tapi dia hanya membatasi ini. Ya, nah inilah disebut dengan boundary. Ya, inilah disebut dengan boundary tadi. Jadi kita mau membatasi permasalahan kita. Nah, jadi ini tadi diturunkan persamaannya menjadi ini ya, menjadi ini dan nah ya. Lahirlah prediksi tadi seperti itu, ya. Ini adalah solusi numerik dari hasil analisa Lucy gitu ya. Jadi hasilnya setelah dimodelkan ya, dia akan berhenti setelah 26 tahun seperti itu, ya. Nah, ini adalah model numerik gitu. Jadi solusi analitisnya ada nggak? Nggak ada. Jadi solusi analitisnya belum ada. Ya, Pak, saya mau bikin solusi analitisnya. Silahkan, monggo ya. Nanti barangkali jadi skripsi terbaik di ITERA seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita lanjut insya Allah malam Sabtu depan seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Fajar, Yuda. Fajar dulu deh, silakan. Izin Pak, mungkin ini sih Pak, karena di minggu kemarin saya belum konfirmasi ke Bapak itu mengenai absen Pak, bagaimana Pak? Makasih Pak. Oke, absennya saya punya kok, tenang aja. Baik Pak. Saya menandai sendiri. Dan saya juga dapat report lah gitu. Ya, sistemnya sudah bagus. Sistemnya sudah bagus kalau kita pakai classroomnya ITERA gitu. Jadi otomatis nge-link gitu ya. Nah, Yuda Fikri silakan. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Aidil Fikri, yang belakang 050. Mengenai metode numerik ini, untuk pengaplikasiannya sendiri di lingkungan pertambangan itu, contohnya salah satunya bagaimana ya Pak? Mungkin untuk studi kasusnya pada tambang emas ataupun tambang batu bara Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik ya Yuda. Jadi saya dulu waktu ini long story short gitu ya. Jadi waktu saya belajar metode numerik S1 gitu, saya belajar soal, mungkin teman-teman belajar ya tentang matriks. Waktu itu saya dapatnya matriks ya. Jadi hanya mengkalikan matriks 2x2 dan matriks 3x3 gitu ya. Nah, ternyata teman-teman tahu nggak? Atau teman-teman pernah pakai slide, pernah pakai Rox, pernah pakai ArcGIS,
Mindscape. Nah, sebenarnya di dalam software itu sudah ada persamaan-persamaan atau model numerik gitu. Jadi ketika saya mengklik satu aja, nah secara tidak langsung itu saya sudah mengaplikasikan sebuah pemodelan numerik surpat gitu ya. Nah itu adalah pemodelan numerik gitu. Secara tidak sadar. Nah tapi yang saya sampaikan di sini itu adalah basic numeriknya gitu. Tapi kalau teman-teman sudah pakai software, itu teman-teman apply pemanfaatan langsung. Pak, perlu nggak Pak basic dasarnya? Kalau tidak ingin menjadi seorang researcher atau pengembang atau peneliti atau dosen, saya mau pengen jadi user aja Pak. Ketika lulus saya bekerja di kantor, itu it's okay. Rasanya untuk pakai software tanpa harus tahu software ini pakai model numerik, finite difference atau finite element itu okay, nggak apa-apa gitu. Jadi aplikasinya banyak, pemodelan sumber daya, pemodelan cadangan, setelah itu kemajuan tambang, itu semuanya pakai model numerik ya. Nah bahkan di dalam hidrogeologi sendiri ya, seperti yang tadi saya bilang, air yang ngalir di sumur, lumpur lapindo yang keluar itu dimodelkan dengan numerik, itu bisa. Atau saya mau memprediksi harga acuan batu bara atau harga batu bara acuan HBA itu 10 tahun ke depan. Nah, itu bisa. Numerik ini kadang dia biasanya juga akan diikuti dengan statistika, matematika dan statistika untuk pemodelan numerik. Itu ada tuh mata kuliahnya untuk orang-orang yang ngambil advanced numerical methods gitu. Seperti itu, Yuda Fikri. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke ya, ada ya? Ya, Fajar. Maaf Pak sebelumnya, ternyata beberapa teman-teman ada yang ini Pak mengajukan dispensasi Pak. Itu karena ada kegiatan KMM. Itu berarti kan dia nggak gabung kelas nih Pak di malam ini. Oke. Dan nanti jadi untuk surat mau apa? dispensasinya saya lampirkan ke Bapak Pak di WhatsApp. Boleh. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Jika tidak ada lagi, saya akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Sehat selalu, bila taufiq wal